Kakak sendiri tahu nggak sih apa itu museum prasasti? Saya cuma pernah dengar aja sih, tapi belum pernah. Oh, dengernya apa tuh Pak yang Kakak pernah dengar? Saya pernah dengar kalau itu dulunya kuburan. Itu aja sih. Oh, kuburan doang Kak taunya? Ya, cuma taunya dulunya itu kuburan. Oh, oke. Nah, Sudi, perwakilan dari kelompok 1 bersama Bapak. Eko Wahyudi, biasa dipanggil Pak Budi. Pertanyaan pertama, Museum Prasasti ini sebenarnya apa? Jadi Museum Taman Prasasti atau Museum Prasasti ini awalnya adalah pemakaman umum khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di kota Batavia. Dulu namanya Kebun Jahe Kolber atau Kerkoplat, dibangun oleh pemerintah Belanda pada tanggal 28 September tahun 1795 dengan luas 1,3 hektar. Tapi pemakaman ini berhenti tahun 1975. Semua jenazah diangkat, jenazahnya dipindahkan ke Bengkulu, ada juga dipindahkan ke Tanah Kusir secara massal. Tapi ada juga yang dibawa keluarganya. Nah, setelah semua jenazah dipindah, luas yang awalnya 5,5 hektar diperkecil tinggal 1,3 hektar dan kemudian diresmikan menjadi Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977 yang koleksinya terdiri batu-batu nisan milik orang Belanda yang hidup antara tahun 1600-an sampai tahun 1900-an. Oh ya. Sebenarnya ketika kita sudah menyebut museum prasasti, kita nggak nyebut makam lagi ya, karena kalau makam itu kan ada jenazahnya, ya. Nah, kalau saat ini kita nyebutnya itu koleksinya adalah prasasti nisan, karena yang kita tampilkan adalah batu-batu nisan. Nah, kita sebenarnya punya kurang lebih 20 koleksi unggulan yang kita perkenalkan kepada pengunjung. Nah, salah satunya mungkin yang sangat familiar adalah istrinya Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa penjajahan Inggris, yaitu Olivia Mariamne Raffles, yaitu istri pertama Thomas Stamford Raffles, yang mana dia pernah menggagas sebuah taman modern yang sekarang tamannya disebut Kebun Jaya. Nah, kisahnya itu sangat ingin diketahui oleh pengunjung. Gimana tuh Pak? Nah, posisinya ada di blok itu area museum Oh, ada prasasti. blok-bloknya. Iya, untuk memudahkan pengunjung untuk mencari letak-letak batu nisan. Kita bikin per blok dari A sampai I. Ya, bloknya. Oh iya, tentu saja ada maknanya. Kenapa? Karena di sini adalah pemakaman orang Belanda dulunya yang dipergunakan untuk orang-orang Katolik. Ya, jadi orang-orang Katolik biasanya memakamkan jenazah keluarganya. Prasasti nisannya itu mengikuti kekayaan serta jabatan bagi orang yang meninggal. Contohnya ada di depan kita, ada salah satu batu nisan cukup besar milik Dr. H.F. Roll, Hermanus Frederick Roll. Nah, di batu nisannya Dr. H.F. Roll itu berbentuk sebuah buku. Buku itu kan berhubungan dengan ilmu pendidikan, ya. Kenapa? Berarti semasa hidupnya Dr. H.F. Roll itu berhubungan dengan ilmu pendidikan, karena beliau adalah direktur pertama sekolah Stovia, School of Learning Fund Indonesia Artsen, atau sekarang namanya sudah dirubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya. Relokasi pertama dimulai tahun 1975 karena Bapak Ali Sadikin membutuhkan lokasi untuk pembangunan gedung wali kota Jakarta Pusat beserta kantor-kantor pendukungnya.
Dan ditambah lagi beliau melihat ternyata di area dekat tengah kota atau istana negara Indonesia itu ada pemakaman yang cukup luas, apalagi pemakaman ini milik orang Belanda. Nah, kemudian ada ide untuk merelokasi lahan yang seluas kurang lebih 5 sampai 6 hektar ini untuk dijadikan bangunan-bangunan, tapi kita tetap mempertahankan ciri khas dari tempat tersebut, yaitu misalkan lahan 1,3 hektar ini untuk menyimpan batu-batu nisan dari lahan seluas 5,5 hektar, dan itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Nah, baru kita tata ulang. Untuk batu nisannya pecah-pecah kita simpen dulu. Nah, yang bagus-bagus kita coba pamerkan, kita desain sedemikian rupa, dan akhirnya menjadi satu-satunya museum outdoor atau open air milik Pemprov DKI yang diresmikan tanggal 9 Juli tahun 1977. Mungkin museum ini terletak agak terpencil ya dari area tempat wisata lainnya. Artinya mungkin kalau letaknya dekat kota tua mungkin bisa datang ke satu tempat tapi bisa melangkah ke tempat lainnya. Nah, tapi sebenarnya museum ini mempunyai keunikan. Yang pertama, kita museum outdoor ya, jadi bisa banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Terus kedua, selain untuk belajar sejarah, karena kita kan syarat dengan tokoh-tokoh orang Belanda yang pada saat itu ikut membangun atau meninggalkan jejak di kota Batavia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan selain itu mereka juga bisa melakukan kegiatan fotografi atau membuat film dokumenter, karena museum ini memamerkan batu-batu nisan dan patung-patung karya orang-orang Italia yang sangat tersohor pada saat itu. Jadi kita bisa menemukan karakter Eropa ketika datang ke museum. Kalau Ya, kita biasanya ya Museum Prasasti ini di bawah Pemprov DKI. Nah, ada salah satu bagian dari Pemprov DKI yang tugasnya itu merawat benda-benda cagar budaya yang ada di museum-museumnya. Namanya Pusat Konservasi ya, atau Puskon ya, adanya di Kota Tua. Nah, mereka bertugas untuk secara berkala merawat koleksi-koleksi yang ada di museum-museum milik Pemprov DKI. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk museum-museum lain yang menginginkan jasa mereka. Nah, tugas kita di sini adalah mengajukan apabila ada koleksi yang mengalami rusak, mengalami patah, atau koleksi-koleksi yang membutuhkan perawatan. Jadi kita ajukan dan mereka akan menanggapi dan melakukan rekonstruksi untuk koleksi-koleksi yang kita ajukan sebagai perawatan untuk diri dan ya, kita beberapa kali membentuk seperti kayak tim-tim, salah satunya adalah tim medsos ya. Kita gencar melakukan promosi di sana. Itu ada Instagram, ada Facebook, ada ya media sosial lainnya. Sama lagi kita juga sering mengadakan kegiatan kita di sekolah-sekolah, yaitu sekolah memperkenalkan secara highlight museum-museum di bawah UP, museum kesejarahan. Jadi kita upload di media sosial bahwa museum kesejarahan itu tidak hanya museum Fathaillah atau Jakarta, tapi kita ada juga 3 museum lainnya yang bisa dikunjungi selain museum Fathaillah. Dan kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendorong orang untuk penasaran ke sini. Salah satunya adalah wisata malam. Kita juga mengadakan acara itu. Terus arkeolog cilik kita juga pernah mengadakan itu, dan festival-festival yang berhubungan dengan museum-museum tertentu ketika acara tersebut diadakan.
Di Museum Taman Prasasti ini juga terdapat kereta kencana yang dahulu digunakan untuk mengangkut para jenazah di abad ke-19. Tetapi, ada juga kereta kencana yang baru dibuat pada tahun 2012, pemberian Bapak Jokowi pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain nisan VOC dan nisan Belanda, di sini juga terdapat nisan-nisan bertuliskan Cina. Dahulu, Belanda dan Cina bekerja sama untuk menjaga sekitar tembok Batavia. Untuk itu, pemakaman dari mereka dapat disetarakan oleh Belanda. Secara administrasi, museum ini sudah tidak ada jenazahnya. Tetapi, saat proses penggalian terjadi suatu kendala, di mana di atas nisannya Kapitan Jas terdapat pohon beringin yang besar, sehingga dibiarkan dan masih original hingga kini. Ornamen patung di sini menunjukkan strata sosial suatu kalangan. Terkadang, ornamen itu juga menggambarkan suatu kisah, seperti patung wanita sedang menangis. Patung penggambaran seorang wanita yang baru menikah, lalu ditinggalkan suaminya yang terkena penyakit malaria. Wanita tersebut mengakhiri hidupnya dan dibuatkan patung oleh keluarganya. Patung tersebut dibuat begitu besar, detail, serta terbuat dari batu marmer Carrara yang ada di salah satu pegunungan Italia, lalu dibawa ke Indonesia. Bisa terbayangkan betapa mahal patung tersebut, terlebih di kisaran tahun 1800-an. Jadi itulah keseruan ekskursi kami pada hari ini untuk mengenal Museum Taman Prasasti. Setelah berbincang-bincang dengan Mas Widi dan berkeliling di museum ini, kita jadi banyak tahu tentang sejarah dan makna di museum ini. Sekian ekskursi kami kali ini, nantikan konten lainnya di bawah ini. Sampai jumpa!